Ustadz, bagaimanakah wanita yang sedang menyusui untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seringkali merasa sedih karena tidak bisa beriktikaf di masjid. Di rumah pun banyak limitasinya. Apakah kami bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang itikaf, Ustadz? Dan apakah kalau beritikaf di musola rumah diperbolehkan untuk masak atau aktivitas yang lain? Baik, ketika Anda ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam posisi sebagai ibu yang sedang menyusui atau wanita haid, ya, apalagi wanita haid yang dia nggak bisa menyentuh Quran, dia nggak bisa sholat dan seterusnya. Terus bagaimana seperti ini kondisinya? Saya kutipkan kejadian ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid pada waktu beliau haji. Pada saat Nabi SAW singgah di Saraf, di sebuah tempat namanya Saraf, ya. Ketika beliau singgah di Saraf, kata Aisyah, "Hidtu, aku mengalami haid." Kemudian Aisyah nangis. Aisyah nangis. Ditemui oleh Rasulullah SAW di tendanya. "Loh, kamu nangis kenapa? Ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu nangis?" Kemudian Nabi SAW menduga, ini pasti karena haid. Lalu beliau tanya, "Anafisti, apakah kamu sedang haid?" "Anafisti, apakah kamu sedang haid?" Aisyah mengatakan, "Na'am." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha syai'un katabahullahu ala banati Adam." Sesungguhnya haid itu adalah kejadian yang Allah tetapkan untuk anak perempuan Adam. Innaha syai'un katabahallahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah kejadian yang Allah tetapkan untuk anak perempuan Adam. Nah, dan ibadah kepada Allah salah satu di antara bentuknya adalah ridho kepada ketetapan Allah. Memang ini ibadah batin. Ini ibadah batin. Yang itu bisa jadi bagi orang yang tidak bisa mengolah batinnya dengan baik akan terasa berat. Wanita mengalami haid dalam musim haji coba. Sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan seperti jamaah haji yang lain. Dia hanya bisa diam di tenda. Apa yang bisa saya lakukan? Masa sudah capek-capek datang ke sini, sudah keluar biaya banyak, kemudian di tanah suci cuma di hotel aja melulu. Ngapain? Padahal di hotel juga kadang ibu-ibu ketakutan, nanti jangan-jangan ada orang yang masuk hotel. Ya. Sehingga dia berada di hotel tuh dalam posisi nggak nyaman dia. Dia pengennya bisa ke Masjidil Haram, bisa beribadah, bisa sholat. Tapi karena sedang dalam kondisi haid, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ridho kepada ketetapan Allah bagian dari ibadah. Sebagaimana ada ibadah yang bentuknya fisik. Ya. Kalau ibadah fisik berarti melakukan amalan taat. Ya. Mungkin wanita haid itu nggak bisa melakukan yang bagian ini. Kami nggak bisa sholat. Kami nggak bisa memegang mushaf untuk baca Quran. Sehingga kalau baca Quran repot. Ya. Kalau nggak punya laptop, nggak bisa dia. Kalaupun HP, susah untuk menyentuh bagian Qurannya. Wanita haid boleh nyentuh HP meskipun ada Qurannya, ya. Karena yang dia sentuh di sini adalah HP, bukan mushaf. Sedangkan teks ini, teks Quran, nah ini nggak boleh disentuh bagi wanita haid. Nah, terus gimana Pak untuk bisa mengalihkan? Kalau ada namanya apa ini? Pulpen apa? Tapi ini nggak matching ya, nggak bisa. Hah? Nah, nggak bisa ya. Kalau yang HP ada pulpennya itu ya, ada stylusnya. Nah, kalau bisa seperti itu bagus. Sehingga Anda bisa baca tanpa menyentuh teks Qur'annya. Kalau begini Anda nyentuh HP. Ada keterangan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah ta'ala, tentang hukum menyentuh atau hukum membaca Quran dengan menggunakan HP bagi orang yang hadas. Selama HP ini dimatikan, HP ini mati, nggak ada teks apapun,
Di sini ada aplikasi mushaf Al-Quran. Wanita haid nyentuh tidak masalah. Ini dipakai tidur ketindian tidak masalah. Ditaruh di saku, diduduki tidak masalah. Kenapa? HP. Masuk toilet tidak masalah. HP. Begitu, baik. Tapi ketika Anda menyalakan aplikasi Quran, nyala aplikasi Quran, aktif, bagian ini dihukumi sebagaimana mushaf Al-Quran. Bagian ini saja. Tapi bagian-bagian yang lain ya tetap dihukumi sebagai HP. Ya, sehingga kalau ada pulpen stylus tadi, Anda bisa pindah-pindahkan teks Quran ini tanpa harus bersentuhan. Insya Allah wanita haid bisa melakukannya. Baik. Kembali ke sini. Jadi kalau Anda tidak bisa beribadah secara fisik karena keterbatasan, tapi ibu bisa beribadah kepada Allah dengan ridho, kepada ketetapan Allah. Ya, ada banyak limitasi yang tadi Anda sampaikan ya. Tapi Anda ridho dengan ketetapan Allah seperti ini. Insya Allah ini juga jadi nilai plus bagi seorang wanita. Wallahu ta'ala alam.